Shalom teman-teman, sebelum melakukan renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa bangun dari tidur yang nyenyak, dan kiranya pada hari ini kami bisa melakukan kegiatan dengan lancar dan sertai kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, dan berkatilah selalu ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini aku mengambil tema layani. Ayat yang pada hari ini aku ambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Hari ini aku mengambil tema melayani. Dalam kita melakukan suatu hal seperti contohnya belajar untuk ulangan, pasti ada saatnya kita berusaha untuk memahami materi yang diajarkan, materi yang kita pelajari untuk nanti diujikan. Dan ada saatnya dimana kita tidak memahami atau kita frustasi saat memahami materi itu. Seperti contohnya materi yang tidak kita sukai atau mapel yang kita tidak sukai. Dan biasanya karena mapel yang tidak kita sukai ini membuat kita tuh susah untuk memahami karena tidak memerhatikan guru saat mengajar. Dan contohnya lagi, kita melayani Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, seringkali kita menolak untuk melayani Tuhan dengan alasan yang bermacam-macam, seperti tidak berani atau bahasa Jermannya itu nggak pede. Seringkali aku menemukan teman-teman yang tidak pede atau tidak percaya diri dalam melayani Tuhan karena mungkin bagi dia apa yang dia punya itu tidak bisa dia layani gitu loh. Dan sedihnya apa yang Tuhan beri seperti talenta yang sudah diberikan itu tidak dikembangkan. Sedihnya karena tidak dikembangkan itu dan talentanya menjadi tidak terpakai. Dan juga sedihnya saat dia diminta untuk pelayanan, dia malah terpaksa untuk melayanan. Tuhan mengajarkan kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan. Saya juga memiliki teman yang dia itu pelayanan karena adanya keinginan untuk menjadi tenar gitu, jadi famous di sekolahnya. Dan juga dalam pelayanan dia juga berat hati gitu dalam pelayanan. Dan saya juga pernah bertemu teman yang melayani karena ia ingin mencari perhatian, seperti mencari perhatian kepada gebetan atau mencari ketenaran yang tadi saya sudah bilang itu. Padahal kita itu harus melayani karena untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan kita untuk melayani, dan Tuhan juga memberi banyak talenta yang bahkan kita bisa tidak tahu kalau kita punya talenta itu, tapi kita tidak mengembangkan talenta itu. Seharusnya dengan kita memiliki talenta tersebut, kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan tanpa ada paksaan atau tanpa ada maksud lain. Tapi malah talenta yang diberikan Tuhan itu kita pergunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ketenaran atau untuk cari perhatian. Dan kita harusnya melayani untuk Tuhan gitu loh, bukan untuk manusia lainnya. Kita harusnya melayani untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan juga melayani itu juga harus dengan bersungguh-sungguh. Talenta yang sudah Tuhan berikan itu juga harus dikembangkan dan seharusnya bisa dipakai untuk kehidupan kita. Dan talenta yang kita punya itu harusnya bisa memuliakan nama Tuhan. Dengan kita melayani, kita bisa memuliakan nama Tuhan juga. Melayani tidak harus hal yang besar, melainkan kecil-kecil saja sudah cukup. Seperti contohnya saat PDSK PSKK setiap hari Jumat, pasti ada halnya kita untuk mengangkat kursi dan
ya kursi dan meja-meja ditata, dan kita harus membantu untuk men-setting LCD, dan kita juga harusnya membantu kakak kelas dan sepantaran untuk membersihkan kelas tersebut. Itu sesuatu hal yang melayani hal yang kecil gitu, tidak harus dalam musik, tidak harus dalam ya, PAW gitu atau panitia itu. Kita bisa melayani apapun itu. Dan tadi saya sudah sebutkan, melayani itu tidak harus dipaksa. Melayani itu dari diri kita sendiri, kita untuk melayani Tuhan Yesus. Sekian dari renungan pagi pada hari ini. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kita bisa renungan, dan kiranya renungan yang sudah kami renungkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pada hari ini kami bisa melakukan kegiatan seperti biasa, dan kiranya selalu Engkau berkati dalam melakukan kegiatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkatilah selalu dalam kita melakukan kegiatan, dan kiranya apa yang sudah renungan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton renungan pagi pada hari ini. Semangat kegiatannya.